berbahaya karena dapat menular antara manusia ke manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Sehingga kita diminta untuk menerapkan social distancing atau tidak melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan untuk memutus rantai penyebaran. Pemerintah juga meliburkan perkantoran dan juga sekolah, tetapi bukan berarti belajar mengajar terhenti karena kita bisa melakukannya di rumah. Ibu guru memberikan kita tugas melalui aplikasi WhatsApp untuk kita kerjakan, lalu melaporkannya jika selesai, dan ibu guru akan mengoreksinya jika ada kesalahan, dan jika kesulitan mengerjakannya kita bisa meminta orang tua kita untuk membantu. Jadi marilah kita bersama melawan virus corona dengan di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas kelompok IPS, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya akan mengikuti gambar yang sudah saya till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong. Saatnya saya akan menempelnya di kertas. Passion has gone, and love's taken flight. Things just feel heavy. Just feel heavy. Ini adalah hasil karya yang saya buat. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan presentasi tugas PPKN yang berjudul Upacara Adat Daerah Betawi dan Bali. Kita mulai dari yang Betawi. Upacara adat daerah Betawi adalah Palang Pintu Betawi. Palang Pintu Betawi merupakan upacara adat Betawi yang biasanya dilaksanakan untuk pernikahan adat Betawi. Palang dalam bahasa Indonesia berarti menghalangi, dan pintu berarti tempat masuk. Palang pintu berarti menghalangi sesuatu yang ingin masuk. Kita berpindah ke adat daerah Bali. Untuk adat daerah Bali bernama mesangi atau potong gigi. Untuk mesangi adalah upacara keagamaan Hindu Bali bila seseorang anak sudah beranjak dewasa, dan diartikan juga pembayaran hutang oleh orang tua ke anaknya karena sudah bisa menghilangkan keenam sifat buruk dan diri manusia. Itulah tadi presentasi tugas PPKN saya. Terima kasih. Bu Guru, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar saya. Yaitu di sini ada gambar produksi. Saya mengatakan ini produksi karena dia yang mengelola dari awal atau membuat. Tapi di sini dia tidak membuat, tapi dia memelihara padi-padi hingga menjadi besar. Dan di sini ada distribusi. Saya mengatakan ini distribusi karena dia yang menyalurkan barang sampai ke konsumen. Dia yang mengantarkan barang. Dan ini ada konsumen. Saya mengatakan ini konsumen karena dia yang memakai barang dari petani tadi.
Terlihat di sini di piring ini dia mau makan nasi. Orang ini disebut konsumen. Maka itu saya sebut dia konsumsi karena dia memakai beras yang tadi dipelihara petani. Beras itu dia olah menjadi nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almera Harunisa dari kelas 5C SDN 91 Kendari. Saya akan mempresentasikan tentang cara pencegahan dari penyebaran virus corona. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, rajin olahraga. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, jaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketujuh, minum air putih minimal 8 gelas sehari. Yang ke-8, makan makanan yang dimasak sempurna. Yang ke-9, bila demam atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Yang ke-10, jangan lupa berdoa agar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya dapat sampaikan. Bila lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tulisannya biar Bu Guru bisa membaca. Penyebaran COVID-19. Hal-hal yang dapat kita lakukan di rumah atau yang lebih disebut dengan stay at home dari pemerintah untuk menghindari penyebaran virus ini antara lain: nomor 1, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun minimal 20 detik. Nomor 2, sebisa mungkin menyediakan hand sanitizer seperti ini contohnya sebagai pengganti air atau sabun. Makan makanan bergizi seperti memakan sayur dan buah. Istirahat atau tidur yang cukup minimal 8 jam per hari. Rajin berolahraga atau berjemur di pagi hari yang sudah ditetapkan waktunya, yaitu pukul 10 pagi. Pada saat bersin dan batuk diharapkan untuk menutup mulut menggunakan tisu atau masker, baik masker kain maupun masker kesehatan. Hal-hal tersebut jika kita disiplin melaksanakannya, insya Allah dapat menghindarkan kita dan keluarga kita dari penularan COVID-19. Lindungi diri dan keluarga Anda dengan cara stay at home dan rajin, dan ketika kita harus terpaksa keluar rumah menggunakan masker, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada cuci tangan dan air dengan sabun, maka bisa diganti dengan hand sanitizer. Dan maka dari itu kita akan terlindung dari penularan COVID-19. Sebagai penutup, saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari COVID-19 dan melindungi kita semua dari wabah virus COVID-19, dan semoga virus ini segera musnah dari tanah air kita tercinta. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kesalahan dan ketidaksempurnaan penjelasan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara adat bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua
yang berupa ritual memasak bersama-sama warga kampung yang bertujuan untuk bersyukur, mengumpulkan sanak, saudara, dan kerabat, menyambut kebahagiaan dan penobatan kepala suku, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Disebut bakar batu karena benar-benar batu dibakar hingga panas membara. Kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Upacara 1 Syawal. Setiap tahun pada 1 Syawal bertepatan Hari Raya Idul Fitri, terdapat tradisi Syawal yang digelar berupa upacara adat di lingkungan Karaton Hadiningrat melalui prosesi iringan prajurit karaton yang merupakan daya tarik tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya. Saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya buat yang bertema COVID-19. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 yang saya ketahui dari media elektronik. Coronavirus atau yang disebut atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 asal mulanya berawal dari kota Wuhan, Cina. Coronavirus ini telah menyebar di 200 negara hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang sejak awal Maret 2020 telah diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo tentang ditemukannya 2 orang yang terkonfirmasi positif corona. Dan Badan Kesehatan WHO telah menetapkan virus COVID-19 ini sebagai pandemi global. Untuk kasus penderita COVID-19 di Indonesia yang telah terkonfirmasi positif telah mencapai angka 3.512. Penyebaran terbesar ada di ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta, dan sejak masuk ke Indonesia sampai sekarang telah menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak diterkecualikan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Kota Kendari menempati urutan pertama di Sultra yang terkonfirmasi COVID-19 terbanyak, baik yang OTG, ODP, PDP, dan positif COVID-19. Melihat kecenderungan penyebaran virus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, maka pemerintah pusat melalui pemerintah daerah mengeluarkan anjuran untuk beraktivitas di rumah, stay at home. Melakukan semua aktivitas belajar dan bekerja di rumah. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Stabila. Saya akan menjelaskan cara memelihara air yang bersih. Yang pertama, gunakan air secukupnya untuk menyiram tanaman agar kita tidak boros air bersih. Yang kedua, agar tidak mencemari lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir dan air bersih tetap terjaga kelestariannya. Yang ketiga, tanamlah pohon untuk masa depan agar pohon terjaga kelestariannya dan air tetap terjaga.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan presentasi IPA yang berjudul 3 cara memelihara air bersih. Yang pertama, gunakan air secara hemat. Air yang digunakan dengan boros dan tidak bertanggung jawab akan menyebabkan kekeringan. Inilah kebiasaan pemborosan air. Lupa mematikan keran. Kebiasaan ini bisa mengurangi jumlah air. Alangkah baiknya kita mulai sadar dengan hal-hal seperti ini. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Dengan menjaga lingkungan sehat, maka air di sekitar kita tidak mudah tercemar. Sehingga air yang dipakai dan yang dikonsumsi tidak tercemar dan kotor serta aman digunakan. Yang ketiga, pengecekan saluran air pipa secara rutin sangatlah penting, karena jika pipa bocor dan air yang mengalir keluar, maka terjadi pemborosan air. Ini akan mengakibatkan pelestarian air berkurang, sehingga nanti terjadi kebutuhan air yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Itulah tadi presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Stabila. Saya akan menjelaskan cara menghemat air. Yang pertama, gunakanlah air secukupnya untuk menyiram tanaman agar kita tidak boros air yang bersih. Yang kedua, agar tidak mencemari lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Yang ketiga, tanamlah pohon untuk masa depan agar dapat melestarikan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Puspitasari, kelas 5C dari SD Negeri 91 Kendari. Kali ini saya bakalan mempresentasikan tugas IPA yang diberikan oleh Bu Ervina. Di gambar pertama, ada orang membuang sampah sembarangan di sungai. Saya memberi tanda salah karena kegiatan ini akan menyebabkan banjir. Di gambar kedua, ada orang menyiram tanaman. Saya memberikan tanda centang karena dia menggunakan air bekas mencuci sayur. Gunakanlah air bekas mencuci sayur atau apapun agar air bersih tidak akan berkurang. Di gambar ketiga, ada orang sedang mencuci kendaraan, yaitu mobil. Saya memberi tanda centang karena dia menggunakan setengah air. Kalian jika ingin mencuci kendaraan, gunakanlah setengah air agar air bersih tidak akan habis. Segitu saja presentasi yang saya ucapkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Maulika, SDN 91 Kendari, kelas 5C. Saya akan presentasikan hasil kerjaan saya, yaitu cara memelihara air bersih. Dengan gambar ini, buanglah sampah pada tempatnya, karena dengan sampah tersebut maka air pun akan sangat mudah tercemar dan kotor, serta dapat menyumbat aliran sungai dan selokan. Gambar 2, stop global warming. Pemanasan global warming yaitu kondisi suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Jadi gambar tersebut berhubung dengan air, maka kita harus kurangi dan hemat dalam menggunakan air. Setetes air itu berharga, jadi kita harus menghemat air dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus corona yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, karena banyak yang tak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Begitu pula kami di Kota Kendari. SDN 91 Kendari, tempat saya bersekolah, diliburkan sementara. Agar kami tetap mengikuti pembelajaran, kami dianjurkan untuk belajar di rumah secara online, dibantu oleh bu guru, orang tua, dan kakak setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Stabila. Saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 ini. COVID-19 ini sangatlah berbahaya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Dan tetaplah stay di rumah teman-teman, dan tidak lupa mencuci tangan pakai sabun atau sanitizer. Seperti kegiatan saya di rumah, yaitu membantu orang tua, membersihkan alam sekitar. Saya pun juga tetap stay di rumah, dan saya tidak lupa mencuci tangan pakai sabun atau sanitizer. Dan saya mengerjakan tugas yang telah dikasih bu guru saat libur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Azahra. Saya sekolah di SDN 91 Kendari, kelas 5C. Saya akan membawakan lagu Tanah Airku. Selamat menyaksikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih.